Dialog? Dialog, Iya, dialog. dialog. Dialog dong. Ayo guys, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan juga aktifkan loncengnya. Ayo dukung terus channel Dialog Dog agar selalu bisa memberikan edukasi bagi kalian semua. Terima kasih. Ini nih bahaya kurang minum bagi tubuh kita. Yuk kita lihat, kurang lebih 80% komponen tubuh kita adalah air, di mana kandungan air di masing-masing organ tubuh kita tentu bermacam-macam kadar airnya. Di otak, kandungan airnya sekitar 73%, di paru-paru 80%, pada darah kita 83%, di kulit 70%, di ginjal 83%, di tulang 22%, serta kandungan air di otot sebanyak 73%. Hati-hati loh, jika Anda merasa sangat haus, hal ini menandakan Anda sedang mengalami dehidrasi. Nah, ketika Anda minum, maka air akan masuk ke dalam saluran pencernaan yang ada di usus kita. Lalu air akan diserap dari usus menuju ke dalam pembuluh darah untuk diedarkan ke seluruh tubuh, di mana cairan akan terdistribusi baik di dalam sel maupun berada di luar sel. Nah, ini adalah bagian dari tubuh kita. Ternyata banyak sekali jenis, bentuk, struktur, dan fungsi sel yang berbeda-beda pada sel-sel di tubuh kita. Ada sel otak, lalu ada sel-sel hati, ada sel-sel otot, lalu ada sel darah merah yang berada di dalam pembuluh darah kita, lalu ada sel-sel di dalam organ pencernaan kita, di mana sel-sel tersebut akan berdekatan dengan pembuluh darah kecil kita yang nanti akan berfungsi membawa sel darah merah, membawa cairan, nutrisi, oksigen yang berfungsi untuk metabolisme sel-sel kita ya. Nah, di mana cairan di dalam pembuluh darah ini nanti akan terdistribusi ke dalam sel maupun di luar sel, sehingga sel-sel di dalam tubuh kita dapat melakukan metabolisme dengan semestinya. Nah, bayangkan apabila kita mengalami kekurangan cairan, sehingga di dalam pembuluh darah juga kekurangan cairan, maka cairan yang ada di dalam sel maupun di luar sel ini akan berkurang, sehingga akan terjadi gangguan metabolisme sel-sel di dalam tubuh kita. Apabila yang terganggu sel-sel di otak kita, maka kita bisa saja terjadi penurunan kesadaran, pusing, maupun sakit kepala. Lalu apabila terjadi kekurangan cairan di sel-sel otot ini, maka otot kita akan menjadi lemas, kemudian tidak bertenaga. Lalu apabila sel darah merah kita kekurangan cairan juga, maka kita akan merasa seperti kurang berenergi karena darah kita membawa oksigen untuk kebutuhan metabolisme sel-sel tubuh kita. Lalu apabila yang terganggu adalah sel-sel pada kulit kita, maka kulit kita akan menjadi kering dan kusam. Nah, apabila tubuh kekurangan cairan, maka tubuh akan melakukan mekanisme pertahanan diri untuk mensuplai air dan nutrisi ke organ-organ yang lebih penting bagi tubuh kita, seperti otak, jantung, paru-paru, ginjal, organ pencernaan, serta organ-organ penting lainnya, agar kita dapat bertahan hidup dengan cara meningkatkan laju detak jantung kita, lalu dengan cara vasokonstriksi atau menyempitkan diameter pembuluh darah kita agar dapat mempertahankan tekanan darah yang kuat untuk menyalurkan darah kita yang kaya akan oksigen dan nutrisi menuju organ-organ pada tubuh kita yang paling penting. Nah, ini adalah bagian dari tubuh kita, di mana ini adalah organ jantung kita ya, dan banyak sekali organ-organ yang penting seperti hati, kemudian di daerah belakang ada ginjal, lalu ada organ saluran pencernaan, lalu ada organ paru-paru ini ya, paru-paru, dan juga ada organ otak ya di daerah kepala kita. Nah, apa yang terjadi kalau tubuh kita kekurangan cairan? Maka pertahanan tubuh kita akan menyala dengan cara meningkatkan denyut detak jantung ini ya, sehingga nanti darah yang ada di dalam pembuluh darah ini akan cepat terdistribusi ke organ-organ yang penting. Lalu karena detak jantung tidak bisa
mensuplai darah, oksigen, nutrisi ke organ-organ yang penting tadi. Karena kekurangan cairan tadi, maka kompensasi lainnya adalah pembuluh darah. Pembuluh darah arteri ini nanti akan melakukan vasokonstriksi, di mana pembuluh darah ini akan melakukan vasokonstriksi dengan cara menyempitkan lumen atau diameter dari si pembuluh darah ini, sehingga tekanan darah di dalam pembuluh darah akan semakin kuat. Nah, itu adalah mekanisme pertahanan tubuh kita saat terjadi kekurangan cairan ya, atau dikenal dengan istilah shock hipovolemic. Nah, apabila kekurangan cairan terjadi secara terus-menerus, maka sel-sel baik di sel otak, sel otot, sel-sel organ penting lainnya akan terganggu metabolismenya ya. Lalu apa saja penyebab dehidrasi pada tubuh kita? Diare, lingkungan yang panas, penyakit tertentu seperti diabetes dan penyakit gagal ginjal, lalu muntah-muntah, dan juga olahraga yang berlebihan. Lalu apa saja tanda dan gejala dari dehidrasi? Merasa lelah, pusing, sakit kepala, produksi urin yang turun, kurang berenergi, serta bibir dan kulit yang kering. Nah, jangan sampai kita kurang minum ya. Paling tidak kita minum 8 gelas per hari agar dapat merawat kulit kita, memelihara kesehatan ginjal kita, lalu mencegah dehidrasi, mencegah kanker saluran kencing, mencegah infeksi pada saluran kencing, dan juga mencegah terbentuknya batu pada saluran kencing kita ya. Lalu untuk menjaga kalori pada tubuh kita dan juga untuk melancarkan proses pencernaan pada tubuh kita. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.